Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi dalam minggu keempat bulan Maret tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang kelima dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema menghindari kesombongan religius. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab tambahan Daniel 13 ayat 1 sampai dengan 9, 15 sampai dengan 17, 19 sampai dengan 30 dan ayat 33 sampai dengan 62. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 33 ayat 11 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022, tanggal 22 Maret tahun 2021, tanggal 30 Maret tahun 2020, dan tanggal 8 April tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11 sungguh populer di kalangan umat tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan hendak dirajam dengan batu oleh orang banyak. Bagi penikmat bacaan Injil, tentunya juga tidak asing dengan bacaan pertama yang diambil dari kitab tambahan Daniel 13 ayat 1 sampai dengan 9, 15 sampai dengan 17, 19 sampai dengan 30 dan ayat 33 sampai dengan 62 tentang Susana yang amat sangat cantik dan takut akan Tuhan, anak Hilkia, istri Yoyakim yang amat kaya di Babel dan hendak diperkosa oleh dua orang tua-tua yang ditunjuk dari antara rakyat menjadi hakim saat itu. Melalui kedua bacaan tersebut terlihat betapa dalam kehidupan sehari-hari kita biasa sangat dengan mudah dihasut untuk memberikan label buruk pada orang lain. Bahkan bukan tidak mungkin, malah kita menjadi orang pertama yang memberikan label buruk tersebut. Sungguh sulit memang untuk bisa melihat kekurangan diri sendiri, karena umumnya orang-orang yang merasa dirinya saleh dan sudah hidup baik dan benar di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi mudah untuk merasa paling benar, tidak bersalah, mempunyai hak untuk menghakimi orang lain,
dan menyakiti lawannya sebagaimana diperlihatkan dalam kedua bacaan pada hari ini. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sulit untuk dapat mentoleransi situasi kondisi hidup orang-orang yang salah jalan dan tidak taat pada hukum agama. Hati para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi keji dan jahat terhadap sesama yang dianggap berdosa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus. Inilah yang disebut kesombongan religius dan berbahaya, karena yang bersangkutan malah mengira kesalahan yang dilakukannya itu adalah suatu tindakan mulia, sebab dia merasa orang yang paling baik dan benar dan tidak pernah salah. Sementara di sisi lain mereka dengan mudahnya, menurut kacamata mereka sendiri, untuk menghakimi orang lain dan menyakiti lawannya. Mereka tidak menyadari bahwa manusia tidak bisa selamat hanya dengan mengandalkan usaha dan perbuatan baiknya sendiri. Setiap manusia, betapapun baik hidup dan kehidupan yang sudah dijalaninya, tetap membutuhkan belas kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, meskipun kita telah berusaha menjadi orang baik dan benar di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, kita juga harus memiliki jiwa seorang pendosa yang selalu merendahkan diri, merasa tidak pantas, sehingga tidak mudah menghakimi orang lain apalagi menyakitinya. Dengan memiliki jiwa seorang pendosa, kita dapat terhindar dari kesombongan religius yang bisa membawa kita ke dalam salah dan dosa. Yesus Kristus saja tidak serta-merta memberikan atau melakukan hukuman kepada perempuan yang dihadapkan kepadanya karena kedapatan berzina. Yang menarik dari Yesus Kristus adalah Ia berkata di dalam Injil Yohanes 8 ayat 7, disampaikan di sana bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pernyataan Yesus Kristus tersebut perlu disikapi dengan bijak, baik, dan benar, agar tidak digunakan sebagai peluang untuk tidak menghukum kesalahan dan dosa di dalam gereja atau malah menganggap remeh kesalahan dan dosa sesama orang Kristen. Pernyataan Yesus Kristus bahwa Ia tidak menghukum perempuan yang berbuat zina di dalam Injil Yohanes 8 ayat 11, hendaknya juga tidak disikapi sebagai pernyataan bahwa Ia telah memberi izin untuk berbuat dosa. Karena pada akhirnya Yesus Kristus juga menyatakan agar jangan berbuat salah dan dosa lagi dari sekarang. Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga di sepanjang hari ini kita tidak menempatkan diri lebih baik di hadapan orang lain dengan sikap kesombongan, apalagi merasa puas diri di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi sebaliknya, senantiasa menanamkan dalam hati sikap kerendahan hati agar pantas menjadi putra-putri Allah Tritunggal Maha Kudus, dan hindarilah salah dan dosa tentunya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, selamat memulai minggu baru, dan shalom.